Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 6, topik B, Kekayaan Budaya Indonesia. Perhatikan percakapan di bawah ini. Pembukaan Asian Games di Indonesia 2018 meriah ya. Iya, banyak kebudayaan yang ditampilkan. Acara ini dihadiri lebih dari 44 negara loh. Acara tersebut membawa pesan persatuan dan toleransi keberagaman. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Tahukah teman-teman bahwa letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut memengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari beberapa negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budaya sendiri. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain.
Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya. Budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Nah, sekarang mari mencoba. Mari kita cari keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai. Yang pertama, salinlah tabel berikut ke dalam buku tulismu. Yang kedua, wawancarailah 10 orang teman, guru, atau orang-orang di sekitar kalian mengenai ciri khas budaya di daerahnya. Tanyakan sesuai tabel tersebut ya. Lalu yang ketiga, kumpulkan hasil wawancara sesuai arahan guru kalian. Dengan melihat hasil wawancara, coba jawab beberapa pertanyaan berikut. A. Apa saja keragaman budaya yang kalian temukan? B. Apa nama suku terbanyak yang kalian dapatkan dari hasil wawancara? C. Apa lagu daerah yang sudah kalian ketahui? D. Apa nama makanan khas yang belum pernah kalian coba? Sebutkan dari mana asalnya. E. Mengapa terdapat keragaman budaya di daerah kalian? Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa membaca keragaman budaya yang ada di link deskripsi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan beberapa contoh bentuk keragaman budaya di Indonesia. Belajar lebih lanjut. Menurut data BPS tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau saja, kita dapat menemukan lebih dari 2 suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Mari refleksikan. 1. Mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Karena Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. 2. Mengapa perbedaan justru membuat Indonesia unik? Dengan adanya perbedaan, kita akan mengetahui dan saling mengenal keragaman budaya Indonesia, sehingga Indonesia menjadi beragam dan memiliki ciri khas sendiri. Bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Jawabannya sesuaikan yang ada di daerah kalian. 4. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Sesuaikan dengan daerah kalian ya. Misalnya saja, bisa karena kondisi alam yang berbeda-beda,
Karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Lalu yang kelima, bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya? Jawabannya juga bervariasi ya. Misalnya, bisa merasa bangga terhadap keberagaman suku, ikut melestarikan keragaman budaya di Indonesia dengan cara menggunakan produk lokal, mempromosikan budaya, mengikuti festival kebudayaan, menjadi duta kebudayaan, mempelajari bahasa daerah. Apa yang sudah aku pelajari? Pertama, keragaman budaya bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kondisi kepulauan Indonesia dan letak geografis. B. Pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain. C. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi.